Mau ekspor impor tapi masih bingung soal pembayaran? Takut nggak dibayar atau takut ketipu? Nah, di video kali ini saya akan membahas berbagai metode pembayaran ekspor impor beserta kelebihan dan kekurangannya. Ini berbagai metode pembayaran untuk ekspor impor ya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat lumayan banyak juga ya. Tapi tenang aja, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang paling terkenal dulu yaitu LC alias Letter of Credit. Metode ini paling banyak dipakai untuk ekspor impor karena intinya bank berperan sebagai pihak ketiga untuk menahan uang dari pembeli alias importir dan uang tersebut baru akan dilepas kalau barangnya sudah dikirim oleh penjual alias eksportir. Jadinya penjual dan pembeli sama-sama tenang dan nggak perlu takut ketipu. Tapi sebenarnya si letter of credit ini masih bisa dibagi menjadi dua, yaitu side LC atau usance LC. Kalau side LC berarti pembeli harus bayar begitu penjual bisa memberikan bukti bahwa barangnya sudah dikirim. Tapi kalau perjanjiannya usance LC alias deferred payment LC, ini berarti pembayarannya akan ditunda sekian hari setelah penjual memberikan bukti pengiriman. Ini delaynya bisa 30, 60, 90, atau bahkan 120 hari tergantung kesepakatannya. Makanya teman-teman harus hati-hati banget sih. Secara umum, metode letter of credit ini sebenarnya paling aman karena ada bank sebagai pihak ketiga. Cuma ya, kalian harus hati-hati. Kalau kalian berharap dibayar cepat, di surat perjanjiannya pastikan bahwa tidak ada pasal mengenai deferred payment atau usance LC. Oke, sekarang mari kita bahas metode-metode pembayaran yang tidak menggunakan letter of credit. Ada yang namanya advance payment alias pembayaran di muka. Dalam metode ini, pembeli harus melakukan pembayaran di muka ke penjual sebelum barang-barangnya dikirim. Besar uang mukanya bisa tergantung perjanjian sih, bisa 30%, 50%, atau bahkan 100%. Bayarnya sendiri bisa tunai atau lewat transfer antar negara yang namanya telegraphic transfer. Kelebihan buat eksportir sih enak ya, kalian jadinya bisa tenang karena sudah dibayar dan bahkan kayak dimodalin gitu untuk produksi. Biasanya ini dilakukan kalau antara eksportir dan importir sudah saling percaya dan kerja bareng lama. Atau bisa juga karena eksportirnya punya barang yang eksklusif dan susah banget dicari sampai importirnya berani bayar di depan. Wah mbak, kalau bayarnya pakai uang muka sekian persen, sisa pembayarannya kapan? Nah, itu tergantung perjanjian. Tapi saya sarankan dari awal bikin kesepakatan bahwa si importirnya harus bayar sisanya kalau Anda sebagai eksportir sudah bisa memberikan bukti bill of lading yang merupakan dokumen pengiriman barang. Iya dong, soalnya kalau ngirim barangnya lewat kapal laut misalnya, itu kan nyampainya bisa 1-2 bulan kemudian tergantung jaraknya. Makanya di perjanjiannya, kalian tulis aja minta dibayar kalau sudah memberikan bukti barang sudah dikirim dan bukan tergantung barangnya sudah sampai di tangan dia atau belum. Oke lanjut, ada juga metode yang namanya open account atau rekening terbuka. Di metode ini, barangnya harus dikirim dulu oleh eksportir dan pembayaran baru akan dilakukan oleh importir setelah barangnya nyampe. Nah kalau metode ini mah enak buat importirnya tapi bikin stres eksportir. Soalnya jadi ada resiko terlambat dibayar atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Yang ini hati-hati banget takutnya ketipu. Metode selanjutnya adalah consignment alias konsinyasi. Kalau metode ini ilustrasi sederhananya tuh kayak nitip barang di warung orang lah. Serius. Jadi eksportir ngirim barang nih ke importirnya. Tapi perjanjiannya itu nitip jual. Jadi si importirnya bakal bantu jualan dan barang-barang yang tidak laku dijual akan dikembalikan lagi dan dikirimkan kembali ke eksportirnya. Pembayarannya sendiri baru akan dilakukan setelah barang terjual dan tergantung barangnya laku berapa. Tapi ini berisiko banget sih buat eksportir, soalnya rawan banget dibohongin. Kita bakal susah untuk tahu barang yang laku itu sudah berapa banyak, yang rusak berapa, dan waktu kejual itu harga berapa. Selain itu, barang-barang yang nggak laku kan katanya bakal dikirim balik ke eksportir nih. Nah itu bakal nambah lagi tuh biaya shipping. Metode ini tidak saya sarankan kecuali kalau kalian sudah benar-benar percaya dan punya pengalaman lama kerja sama importirnya. Oke, metode selanjutnya adalah documents against payment. Metode pembayaran ini sebenarnya mirip-mirip sama letter of credit, di mana bank berperan sebagai pihak ketiga. Tapi bedanya, importir tidak menitipkan uangnya ke bank
pada saat awal transaksi. Kalau barangnya udah dikirim, eksportir harus mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir yang akan diserahkan ke bank importir untuk proses validasi. Habis gitu, si bank importirnya akan memberitahukan ke importir untuk melakukan pembayaran. Kalau udah bayar, baru deh dokumen ekspornya akan diserahkan. Metode ini masih relatif aman sih, soalnya ada bank sebagai pihak ketiga. Tapi kekurangannya, karena importir tidak bayar ke bank di awal transaksi, ada kemungkinan mereka cancel ordernya walaupun barangnya sudah dikirim oleh eksportir. Ingat ya, ngirim barang lewat laut itu bisa 1-2 bulan, kan lama banget tuh, makanya agak-agak serem kalau importirnya berubah pikiran dan nggak jadi beli. Oke lanjut, ada juga metode pembayaran yang namanya Documents Against Acceptance. Metode ini mirip-mirip sama Documents Against Payment, tapi pembayarannya ditunda alias deferred payment. Di metode ini, setelah barangnya dikirim dan eksportir memberikan bukti pengiriman kepada bank, si pembeli alias importirnya masih punya waktu untuk bayar bisa 30, 60, atau bahkan 90 hari kemudian, tergantung perjanjian awalnya. Metode kayak gini sih saya nggak sarankan ya, kecuali lagi-lagi kalian sudah sering transaksi sama importirnya. Dari sekian banyak metode pembayaran ekspor ini, teman-teman mungkin bertanya, jadi Mbak, kesimpulannya mending yang mana ya? Yang relatif paling aman itu ya lewat letter of credit, karena ada bank yang berperan sebagai pihak ketiga untuk menahan pembayaran sampai bukti pengirimannya sudah divalidasi. Apalagi nominal ekspor impor itu kan biasanya lumayan besar ya. Tapi kalaupun LC, ya pakainya yang side LC lah. Jangan yang usance LC supaya pembayarannya tidak ditunda. Selain itu, tips dari Mimin supaya kalian tidak ketipu, sebelum bertransaksi, pastikan dulu sudah ada perjanjian resmi hitam di atas putih yang menyebutkan detail barang yang ditransaksikan, jumlahnya, terus metode pembayarannya gimana, detail siapa penjual pembelinya, dan kalau ada apa-apa di jalan gimana, dan sebagainya. Pokoknya jangan mau deh kalau ada pembeli yang tidak mau bikin perjanjian jual beli resmi. Sekarang mari kita bahas gimana caranya mengurus pembayaran lewat letter of credit. Ini saya asumsikan Anda sebagai eksportir ya. Intinya mereka harus pergi ke bank di negara mereka untuk membuka letter of credit atas nama eksportir atau pihak yang ditunjuk di sales contract yang sudah ditandatangani. Makanya harus hati-hati banget jangan sampai salah taruh nama di sales contract-nya. Karena instruksi pembayaran akan mengikuti sales contract tersebut. Kemudian bank dari luar negeri tersebut akan menghubungi koresponden bank mereka di Indonesia untuk berkoordinasi. Bank yang di Indonesia akan mengecek keabsahan pembukaan letter of credit tersebut. Kalau valid, mereka akan mengirimkan surat pengantar atau letter of credit advice kepada Anda sebagai eksportir yang berhak menerima. Nah, abis gitu Anda urus deh pengiriman barangnya sama pihak forwarder atau yang kadang disebut juga ekspedisi. Mereka akan memuat barang dan juga menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang atau bill of lading, serta dokumen pengapalan lainnya kepada Anda sebagai eksportir. Dokumen-dokumen ini perlu kalian copy dan forward kepada bank sebagai bukti bahwa Anda sudah memulai proses pengiriman barangnya. Setelah dicek keabsahannya, maka letter of credit-nya bisa dicairkan. Anda dapat uang, dan si pembeli akan mendapatkan dokumen pengapalan supaya dia bisa mengurus pengambilan barang di negara tujuan. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau request topik, silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian bisa belajar ekspor impor gratis. Bye-bye!